Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endah, dan kali ini kita akan belajar tentang alat optik. Dan alat optik pertama yang akan kita bahas adalah mata. Oke, mata. Di sini adalah bagian-bagian dari mata. Di sini ada sklera, kornea, pupil, lensa, iris, otot siliari, ada bintik buta, ada saraf optik, bintik kuning, retina, dan koroid. Oke, nanti fungsi-fungsinya ini akan kita bahas selanjutnya. Di sini kita ketahui dulu bagian-bagian dari mata, ya. Nah, mata ini kita ibaratkan seperti lensa. Jadi yang kita lihat itu adalah bayangan. Nah, bayangan dari benda itu ditangkap oleh retina dengan sifat nyata, terbalik, diperkecil, kemudian disampaikan ke otak. Nah, dengan sifatnya yaitu nyata, tegak, diperkecil. Nah, inilah yang dilihat oleh mata. Nah, ini tadi adalah bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, teman-teman nanti bisa baca dari 1 sampai 12. Ada sklera, mengatur gerak bola mata, kornea, melindungi lensa mata, pupil, celah tempat masuknya cahaya, lensa itu memfokuskan bayangan pada retina, iris memberi warna mata dan mengatur pupil atau mengatur jumlah cahaya yang masuk, otot siliari mengatur menebal dan memipihnya lensa mata yang berhubungan dengan daya akomodasi mata, retina itu tempat terbentuknya bayangan, bintik kuning bagian dari retina yang paling peka dengan cahaya. Saraf optik adalah meneruskan cahaya ke mata. Bintik buta itu bintik pertemuan saraf-saraf mata menuju otak. Cairan aqueous adalah memfokuskan cahaya, dan vitreous humor atau badan bening mata itu mengisi ruang antara lensa dan retina. Tadi sempat dibahas juga ada akomodasi mata. Apa itu akomodasi mata? Akomodasi mata adalah kemampuan mata untuk mengubah fokusnya lensa. Nah, ini kelebihan dari mata. Kalau lensa yang buatan manusia itu fokusnya tidak pernah berubah. Selama lensanya tetap, berarti fokusnya tetap, nilai panjang fokusnya tetap, jarak fokusnya tetap. Sedangkan kalau lensa mata, fokusnya bisa dirubah-rubah. Nah, kemampuan mata untuk mengubah fokusnya ini disebut akomodasi mata. Mata itu ada keadaan mata, itu ada mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Apa itu mata tak berakomodasi? Mata tak berakomodasi adalah keadaan mata di mana lensa mata berada pada keadaan yang paling pipih. Nah, ini bisa dilihat keadaan paling pipih ini kalau mata kita lagi melihat sesuatu yang jauh, terus mata kita menyipit. Itu adalah keadaan mata saat mata tak berakomodasi. Nah, sedangkan mata akan berakomodasi maksimum itu kapan? Mata berakomodasi maksimum saat keadaan lensa mata paling tebal. Nah, kapan ini? Saat kita melihat benda yang dekat, yaitu ketika kita membelalakan mata. Melihat sesuatu benda yang dekat, membelalakan mata, lensa mata berada pada saat yang paling tebal. Nah, saat itu adalah mata berakomodasi maksimum, gitu. Nah, ini adalah di sini adalah jalan sinar terbentuknya bayangan pada mata. Sini bendanya jauh, terbentuk bayangan di retina. Nah, ini adalah jalan sinarnya. Nanti di dalam mata kita akan mengenal ada yang namanya punctum remotum atau PR dan punctum proximum atau PP. Punctum remotum atau PR itu adalah titik jauh, dan punctum proximum atau PP adalah titik dekat. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak terhingga. Artinya kalau mata normal kita bisa melihat jauh tak terhingga. Jadi titik jauh untuk mata normal adalah tak terhingga. Sedangkan titik dekatnya adalah 25 cm. Apa itu titik dekat, apa itu titik jauh, nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, nih. Titik dekat. Apa itu titik dekat? Titik dekat atau PP, punctum proximum, adalah titik terdekat yang masih bisa dilihat oleh mata tanpa kacamata. Untuk mata normal, titik dekatnya adalah jarak baca normal atau 25 cm. Artinya, 25 cm itu titik terdekat yang bisa kita lihat tanpa kacamata. Lebih dekat lagi kita nggak bisa, karena justru kalau kita melihat sesuatu yang nempel di mata justru nggak bisa terbaca, ya. Itu namanya titik dekat, titik terdekat yang masih bisa dilihat mata tanpa akomodasi.
Nah, kalau titik jauh apa? Titik jauh atau PR punctum remotum adalah titik terjauh yang masih bisa dilihat oleh mata tanpa kacamata. Untuk mata normal, titik terjauhnya adalah tak terhingga. Oke ya. Terus bagaimana kalau misalnya mata kita itu titik dekatnya tidak 25 tapi lebih jauh dari 25, atau titik jauhnya tidak tak terhingga? Nah, maka mata itu akan mengalami yang disebut cacat mata. Ada beberapa cacat mata. Yang pertama itu adalah cacat mata rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi terjadi saat bayangannya jatuh melebihi retina. Jadi harusnya bayangan benda itu jatuh tepat di retina. Untuk rabun dekat itu bayangannya jatuh atau terbentuk di belakang retina. Nah, sehingga untuk membuat bayangan itu jatuh tepat di retina, untuk rabun dekat dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau plus. Atau kalau teman-teman kenal, misalnya nih orang pakai kacamata plus berapa, berarti dia rabun dekat, hipermetropi. Apa yang terjadi saat pada mata rabun dekat? Nih, bayangan jatuh di belakang retina. Ini ya. Terus PP yang harusnya untuk mata normal itu kan 25 cm. Untuk orang rabun dekat, PP-nya lebih besar dari 25 cm. Artinya dia 25 cm justru nggak bisa lihat, dia bisa lihatnya lebih dari 25 cm. Makanya kalau dia baca justru dijauhkan dari mata. Terus untuk PR-nya gimana? PR-nya normal, tetap tak terhingga. Nah, untuk mengatasi ini dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Itu adalah rabun dekat, hipermetropi. Yang kedua, cacat mata yang kedua adalah rabun jauh atau miopi. Kebalikan dari hipermetropi, untuk rabun jauh bayangannya jatuh di depan retina. Oke, dan untuk membuat bayangan jatuh tepat di retina, maka untuk penderita rabun jauh dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Atau teman-teman kalau misalnya ada temennya pakai kacamata minus berapa, nah, berarti dia menderita rabun jauh. Apa yang terjadi pada penderita rabun jauh? Nah, ini bayangan jatuh di depan retina, PP-nya normal 25 cm. PR-nya sudah tidak terhingga lagi, tapi ada nilai tertentu yang nilainya kurang dari tak hingga. Oke, nih itu adalah rabun jauh. Gimana kalau dia ternyata PP-nya lebih dari 25 tapi PR-nya juga kurang dari tak terhingga? Maka dia akan mengalami cacat mata yang ketiga ini, cacat mata tua atau disebut presbiopi. Apa yang terjadi pada presbiopi? Presbiopi itu terjadi PP-nya lebih dari 25 cm dan PR-nya kurang dari tak terhingga. Nah, dan untuk cacat mata presbiopi dibantu dengan kacamata berlensa rangkap. Jadi ada lensa plus sama lensa minus. Kalau teman-teman pernah lihat ada orang pakai kacamata, terus di tengah kacamatanya ada bagian yang kecil. Nah itu yang bagian kecil yang itu tuh lensa positif, yang lebarnya itu yang lensa negatif. Nah itu berarti dia menderita cacat mata tua atau presbiopi. Oke. Terus cacat mata yang selanjutnya adalah yang kita kenal dengan, kalau teman-teman pernah tanya silinder enggak? Nah itu, ini cacat mata astigmatisme. Nah, apa itu cacat mata astigmatisme? Nah, cacat mata astigmatisme adalah gangguan penglihatan yang diakibatkan cacat mata pada kelengkungan lensa atau korneanya. Jadi ada cacat pada kelengkungan lensanya atau korneanya yang mengakibatkan bayangannya tidak dapat difokuskan di lensa secara sempurna pada retina mata, sehingga akan menghasilkan pandangan yang kabur, berbayang atau terdistorsi atau kabur ya. Ini yang teman-teman suka lihat silinder ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat pengertian dari titik dekat, titik jauh, rabun dekat, rabun jauh, dan rabun tua. Terus untuk menghitung kekuatan lensa kacamata caranya gimana? Nah, menghitung kekuatan lensa kacamata yang harus kita tentukan pertama SI dan SO-nya.
Jadi di sini kita akan, karena ini lensa, nanti kita akan menggunakan prinsip perhitungan lensa. Jadi di sini ada SI dan SO. SO itu apa? SO adalah jarak benda yang ingin dilihat saat dia pakai kacamata. Itu SO. Sedangkan SI itu nilainya nanti min PP untuk rabun dekat dan min PR untuk rabun jauh. Nah, ya, min ini menunjukkan bahwa bayangan yang dibentuk oleh mata itu adalah maya atau virtual. Jadi SI-nya itu nilainya min PP atau min PR. Min PP untuk rabun dekat, min PR untuk rabun jauh. Terus menghitungnya gimana? Rumusnya yang dipakai tetap rumus lensa, 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Dimana mencari kekuatan lensa itu adalah 100/F. 100/F ya. Nah, ini adalah istilah-istilah penting yang misalnya nanti teman-teman yang bilingual nanti nih, near point itu adalah titik dekat, far point titik jauh, near sightedness itu miopi, far sightedness itu hipermetropi, focal length itu jarak fokus, power of lens itu kekuatan lensa. Nah, ini teman-teman harus ketahui, oke ya. Terus gimana kalau ada contoh soal seperti ini? Togar adalah seorang penderita rabun dekat. Ini rabun dekat ya teman-teman. Terus dengan titik dekatnya 50 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang dibutuhkan untuk melihat benda pada jarak di titik baca normal dan 30 cm? Nah, di sini titik dekat itu tulis dulu. Titik dekat itu adalah PP. PP itu nilainya adalah 50 cm. Kalau PP-nya udah tahu 50 cm, berarti SI-nya kita bisa tahu. Karena apa? SI itu nilainya min PP untuk orang rabun dekat. Berarti SI-nya min 50 cm, gitu ya. Terus dia pakai kacamata untuk melihat di titik baca normal. Titik baca normal kan 25, berarti SO-nya adalah 25 cm. Nah, kita mau hitung kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu P. P rumusnya 100/F. Jadi kita harus cari F-nya dulu. Gimana mencari F? Yuk kita hitung ya. Oke, kita mau cari P. P itu rumusnya adalah 100/F, begitu kan? Nah, berarti kita harus cari F-nya dulu. Gimana cari F? Kita masukkan rumusnya. 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Tinggal kita masukkan 1/25 min 1/50 sama dengan 1/F. Ini kita samakan penyebut jadi 50. 50 dibagi 25, 2. Tandanya min ikut min, 50 bagi 50, 1 kali 1, 1. Jadi 2 min 1/50 itu adalah 1/F. Nah, tinggal kita hitung 2 min 1, 1. 1/50 sama dengan 1/F. Sehingga F-nya kita dapat 50 cm. Kalau F-nya 50 cm, berarti mencari P-nya 100/50 sama dengan 2 dioptri. Nah, artinya untuk melihat pada jarak baca normal, dia harus menggunakan kacamata dengan kekuatan 2 dioptri, atau biasa teman-teman tahu kacamatanya plus berapa atau minus berapa. Nah, kalau P-nya 2 dioptri, berarti kacamatanya plus 2 dioptri. Oke ya. Nah, gimana? Ini gimana tuh kalau yang B? Untuk yang B, PP-nya tetap 50. Tapi dia pengen melihat pada jaraknya 30 cm, berarti SO-nya 30 cm. Kita tulis dulu yang diketahui. Oke. Ini caranya sama ya teman-teman, karena ditanya P, jadi kita harus cari F-nya dulu. Kita masukkan ke rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. SO-nya 30, berarti 1/30 min 1/50 sama dengan 1/F. 30 sama 50 jadiin 150 KPK-nya ya kan. 150 bagi 30 5 kali 1 5.
tandanya min, sini juga min. 150 bagi 50, 3 kali 1, 3. Berarti 5 min 3 per 50 sama dengan 1 per F. 5 min 3 2, berarti 2 per 150 sama dengan 1 per F. Tinggal kita kali silang 2F sama dengan 150, sehingga F nya adalah 150 per 2. Hasilnya berapa? 75 cm. Ini baru F nya, berarti kekuatan lensanya P sama dengan 100 per 75. Nah, sama-sama dibagi 25, 4 per 3, atau sama dengan 1 per 3 dioptri. Begitu caranya. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Di sini soalnya adalah Handi adalah seorang penderita miopi dengan titik jauh 200 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang dibutuhkan untuk dapat melihat burung yang sedang terbang dengan normal? Di sini titik jauh. Titik jauh berarti PR. PR adalah 200 cm. Kalau PR-nya 200 cm, berarti kita bisa cari SI-nya. SI adalah min PR. Artinya SI-nya adalah min 200 cm. Nah, saat dia pakai kacamata, dia ingin melihat burung yang sedang terbang dengan normal. Berarti melihat burung yang sedang terbang. Burung sedang terbang itu dilihat saat dia pakai kacamata. Jarak yang dilihat saat dia pakai kacamata itu adalah SO. SO adalah tak terhingga. Nah, kita mau cari apa? Kita mau cari kekuatan lensa. Kalau kita mau hitung kekuatan lensa itu P. P sama dengan 100 per F. Jadi kita harus cari F-nya dulu. Gimana cari F-nya? Kita lakukan perhitungannya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus cari, karena yang ditanya P, kita harus cari F-nya dulu. Gimana cari F? Seperti biasa, 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Jadi 1 per SO nya tak terhingga min 1 per 200 sama dengan 1 per F. Tak hingga itu artinya jauh, besar banget jaraknya. Jadi 1 dibagi sesuatu yang besar, hasilnya kecil sekali sampai mendekati 0. Jadi ini itu hampir mendekati 0, sehingga dalam perhitungannya dianggap sama dengan 0. 0 dikurang 1 per 200 berarti jadi 1 per 200. 1 per 200 sama dengan 1 per F, sehingga kali silang F nya sama dengan min 200. Kalau F nya udah ketemu min 200, berarti kita bisa cari P nya. P adalah 100 per F, berarti 100 per min 200. Min 0 nya bisa dicoret, 1 dibagi min 2, min 1 per 2 dioptri. Oke. Artinya untuk melihat burung yang terbang, dia harus pakai kacamata min 1 per 2 dioptri. Begitu ya. Sekarang untuk soal berikutnya. Dian menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa 1,5 dioptri supaya dapat membaca dengan jelas pada jarak normal 25 cm. Titik terdekat yang dapat dilihat Dian dengan jelas tanpa kacamata adalah, ini kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu P. Jadi P nya adalah plus 1,5 dioptri. Oke. Dia harus pakai kacamata itu agar bisa membaca pada jarak 25. Jarak yang bisa dilihat saat dia pakai kacamata itu adalah SO. Jadi SO nya adalah 25 cm. Yang ditanya adalah titik terdekat PP. PP itu hubungannya sama SI. Jadi nanti teman-teman cari SI nya dulu untuk tahu PP nya. Oke, yuk kita mulai perhitungannya. Oke, tadi kita udah bahas kalau mau cari PP berarti kita cari SI nya lebih dulu. Kita mau cari SI berarti harus ada SO dan F. Dari mana kita bisa tahu F nya? Kita bisa hitung F dari sini. P itu rumusnya 100 per F. P
adalah 1,5 atau ganti 3/2. 3/2 sama dengan 100 per F. Kali silang 3F sama dengan 200. Sehingga F-nya kita bisa hitung. F-nya adalah 200 per 3. Oke, sehingga kita bisa hitung SI-nya. Caranya gimana? 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Jadi 1/25 ditambah 1/SI sama dengan 1/200 per 3. Jadi kita bisa hitung 1/25 ditambah 1/SI sama dengan 1 dibagi 200 per 3 sama aja 3/200. Sehingga kita cari SI nya. 1/SI sama aja dengan 3/200. 1/25 nya pindah ke kanan jadi min 1/25. Kita samakan penyebut, jadi 1/SI sama dengan 200 sama 25, kita samakan penyebutnya jadi 200. 200 bagi 200 1 kali 3 3. Tandanya min. 200 bagi 25 8 8 kali 1 8. Sehingga kita bisa hitung 1/SI sama dengan 3 min 8 itu adalah min 5. Min 5 per 200. Sehingga kali silang kita ketemu SI nya adalah 200 dibagi min 5 sama dengan min 40. Itu baru SI nya. Yang ditanya adalah PP. PP itu min SI. Kok bisa? Tadi kan sebelumnya udah ada rumusnya. SI itu min PP. Sehingga kalau kita balik, PP itu sama aja dengan min SI. Gitu ya. Jadi PP itu min SI. Berarti min dari min 40. Berarti hasilnya adalah 40 cm. Jadi jarak terdekatnya Dian adalah 40 cm. Jadi Tanlo tanpa kacamata, Dian bisa melihat paling dekat pada jarak 40 cm. Begitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari Bu Enda tentang mata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.